Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Metotech. Di video kali ini, aku mau ngebahas tentang pengalaman aku menggunakan Xiaomi 15T Pro selama kurang lebih udah 7 bulan pemakaian. Jadi, sejak pertama kali dirilis di akhir tahun 2025, HP ini tuh langsung aku jadikan sebagai daily driver aku untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari aktivitas harian, gaming, sampai kebutuhan dokumentasi konten. Selama 7 bulan ini, jujur aja ya, pengalaman yang aku rasain itu cukup konsisten. Ada banyak hal yang masih terasa enak dipakai sampai sekarang. Ya walaupun tentu aja ada beberapa catatan kecil yang mulai kerasa setelah pemakaian jangka panjang. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke platformanya terlebih dahulu, jujur aja ya sampai sekarang ini tuh masih menjadi salah satu poin yang paling kuat dari Xiaomi 15T Pro ini. Dimensity 9400 Plus ini tuh untuk penggunaan harian terasa cukup cepat, responsif, dan hampir nggak pernah ada rasa lag yang mengganggu. Bahkan untuk gaming ini tuh masih sangat bisa diandalkan ya. Aku sering banget main game-game berat misalnya kayak Genshin Impact, Starrail, Wuthering Wave, Mobile Legends, dan game yang baru dirilis kemarin yaitu Neverness to Everness atau NTE. Semuanya itu masih bisa dijalankan dengan setting tertinggi dan cukup stabil juga. Ya walaupun misalnya kayak suhunya agak sedikit hangat ya, tapi ya wajar sih. Karena ini kan performanya juga cukup kencang dan stabil juga untuk dimainkan dengan waktu yang lama. Contohnya kayak aku main NT ini gitu ya. Kemarin aku main sekitar 1 jam atau 1 jam setengah gitu. Itu suhu tertinggi ada di 44 derajatan gitu. 44, berapa gitu aku lupa. Tapi itu menurutku ya masih cukup terjaga lah. Dan kalau misalnya mau lebih terjaga dan lebih konsisten lagi, kalian tuh bisa pakai fan cooling aja lah ya. Agar suhu di body HP-nya tuh tetap terjaga dengan baik dan gak terlalu hangat. Dan performanya tuh lebih stabil lagi. Oh ya, ini karena kita lagi bahas NTE, aku mau ngebahas tentang sesuatu yang aku pengen sampaikan aja sih. Untuk default settingnya, untuk grafiknya ya, ini tuh udah tertinggi ya. Ini padahal default loh, bukannya aku otak-atik atau gimana ya. Jadi ya secara chipset ini udah kencang dan cukup mumpuni lah ya untuk menjalankan game NTE ini. Oh ya, dan di sini ada sedikit FYI ya untuk kalian. Jadi di game NTE ini di Xiaomi 15T Pro nggak bisa diturunin refresh rate-nya ya. Jadi dia udah mentok di 60Hz dan nggak bisa diturunin gitu. 60 fps maksudnya. Jadi apakah ini sebuah fitur? Soalnya di HP lain yang aku coba pernah main game NTE juga, itu dia bisa turun ke 30 ataupun 45 fps gitu ya. Sedangkan di Xiaomi 15T Pro ini tuh nggak bisa. Dia tuh hanya di 60 fps dan nggak bisa diturunin. Ya mungkin kalau misalnya kalian punya masukan gitu ya kayak settingnya gimana, soalnya ini nggak bisa ditekan loh. Jadi ini udah mentok sampai ke 60 fps. Yang sebenarnya ini cukup bagus, tapi kalau misalnya untuk mau menjalankan game dengan biasa-biasa aja kayak 45 fps ataupun 30 fps cuman untuk daily aja sih nggak bisa ya. Jadi harus di 60 fps terus. Lanjut ke bagian layarnya, ini tuh juga masih menjadi salah satu hal yang bikin aku betah pakai HP ini ya. Kualitas layarnya tuh masih enak untuk dilihat, warnanya itu bagus, tajam, kontrasnya dalam, sampai refresh rate tinggi yang bikin scrolling dan animasi itu terasa mulus. Untuk dipakai nonton, main game, ataupun sekedar scrolling media sosial, semuanya tuh terasa cukup nyaman ya. Apalagi ukuran layarnya yang besar, ini tuh jadi lebih imersif. Dan selama 7 bulan ini, kualitasnya juga nggak berubah ya. Masih konsisten bagus seperti awal pemakaian. Nah, dan sekarang kita bakal masuk ke bagian yang menurut aku paling menarik selama 7 bulan pemakaian ini, yaitu sektor kameranya, khususnya di kamera periskop 5 kalinya ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini di daerah aku itu lagi sering ada pertandingan sepak bola dan aku cukup sering nonton langsung ke lapangan itu ya. Di situ aku juga sekalian berdokumentasi momen-momen yang ada, baik foto maupun videonya.
Dan di kondisi kayak gitu, kamera periskop 5 kalinya ini tuh bener-bener kepake banget. Karena kita tuh kan nontonnya nggak sedekat itulah ya dengan pemainnya. Kadang kita ada di tribun atau di sisi lapangan yang agak jauh. Nah, di situ kamera utama yang biasanya tuh kadang kurang maksimal kalau cuma mengandalkan zoom digital. Tapi dengan adanya kamera periskop 5 kalinya ini, itu hasilnya masih tetap tajam walaupun objeknya tuh agak jauh. Jadi aku bisa ngambil momen kayak misalnya pemainnya tuh lagi bawa bola, duel di tengah lapangan. Bahkan momen-momen penting kayak misalnya peluang gol itu masih kelihatan dengan cukup jelas. Detail seperti misalnya jersey, gerakan pemain, itu masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Warnanya juga tetap konsisten, nggak langsung pudar walaupun di zoom ya. Dan dynamic range-nya juga masih itu cukup terjaga. Dan stabilisasinya itu juga cukup membantu ya. Walaupun aku ngerekam sambil berdiri ataupun sedikit bergerak, hasilnya tuh masih cukup stabil dan nyaman untuk ditonton. Dan yang paling penting, detailnya tuh nggak langsung hancur kayak zoom digital biasa. Ya memang kalau misalnya kita masuk ke kondisi yang minim cahaya, kualitasnya tuh mulai sedikit turun ya. Tapi itu masih tergolong cukup wajar. Dan kalau misalnya kita zoom lebih dari 5 kali, kualitasnya tuh agak sedikit nurun sih emang ya. Karena kan itu udah termasuk digital zoom dari yang 5 kalinya ini ya. Tapi nggak yang jelek-jelek banget gitu, masih tertangkap dengan cukup jelas lah ya. Untuk di resolusi 1080p 60fps ini, aku bisa ngezoom sampai 15 kali ya. Dan masih terlihat dengan cukup jelas. Lanjut ke bagian baterainya, jadi selama 7 bulan pemakaian, aku cukup puas sih dengan baterainya ini. Kapasitasnya tuh memang besar dan untuk penggunaan harian itu masih bisa bertahan seharian penuh tanpa masalah. Yang menariknya itu setelah 7 bulan pemakaian dengan sel Qualcomm yang udah di kisaran 130-an, baterai health-nya itu udah di 99% ya. Yang menurut aku ini tuh cukup impresif lah ya, karena artinya degradasinya tuh masih minim. Dan untuk chargingnya ini tuh masih nyaman banget dipakai ya. Apalagi dengan turbo chargingnya yang cukup kencang, yaitu 90 watt. Jadi cuma butuh waktu sekitar 40-50 menit untuk bisa dipakai lagi. Masuk ke bagian software, dan sejauh ini juga nggak ada keluhan yang berarti ya. HyperOS di HP ini tuh terasa cukup stabil selama pemakaian. Aku hampir nggak nemuin adanya bug yang mengganggu ataupun masalah yang ngebikin experience jadi jelek. Fitur-fitur yang ada itu masih berjalan dengan cukup baik, dan overall feel-nya tuh masih terasa smooth dan nyaman banget dipakai sampai sekarang. Nah, dan untuk kekurangannya, sebenarnya ini tuh nggak terlalu banyak ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian catat lah. Dan ini tuh juga dari kekurangan pengalaman sebelum-sebelumnya juga. Nah, jadi yang pertama itu di sektor kameranya ya, khususnya saat perpindahan antar lensa. Jadi kalau misalnya kita lagi ngerekam video ataupun foto-foto gitu dan kita mau pindah-pindah lensa, itu masih terasa ada sedikit sentakan ya. Jadi belum bener-bener smooth. Selain itu, untuk konsistensi warna antar lensa ini juga masih belum sepenuhnya sama. Kadang ada sedikit perbedaan tone warna saat perpindahan lensa antar satu dengan lensa yang lainnya. Memang bukan masalah yang besar ya, tapi cukup kerasa lah kalau misalnya kalian perhatikan. Dan kekurangan selanjutnya itu belum ada fitur bypass charging ya. Jadi kalau misalnya kita lagi main game terus kalian ngecas, ya itu belum ada fitur untuk bypass charging. Adanya slow charging sih, tapi ya ini tuh berbeda lah dengan bypass charging. Dan kekurangan terakhir menurutku itu ada di bagian USB-C-nya yang masih 2.0 ya. Jadi untuk transfer data ataupun display out itu belum bisa, dan ya ini tuh sebenarnya menurutku juga aku nggak yang kepake banget untuk display out, tapi untuk transfer data ya kepake sih. Cuman ya udahlah, mau dibilang apa juga. Jadi buat aku pribadi ini tuh sebenarnya bukan sesuatu yang kurang banget lah ya. Tapi ya bisa untuk kalian pertimbangkan lah. Jadi sebagai kesimpulan, setelah 7 bulan pemakaian, Xiaomi 15T Pro ini tuh masih menjadi salah satu HP yang sangat nyaman untuk dijadikan sebagai daily driver. Performanya itu masih kencang dan stabil, layarnya masih memanjakan mata,
baterainya yang awet, dan softwarenya juga berjalan dengan baik tanpa ada gangguan yang berarti. Dan yang paling stand out menurutku pribadi itu ada di kamera periskop 5 kalinya ya, yang ternyata bukan sekedar cuma gimmick doang, tapi benar-benar kepake di kehidupan nyata, terutama untuk mendokumentasikan objek-objek yang berjarak jauh. Jadi kalau misalnya ditanya apakah HP ini itu masih worth it setelah 7 bulan pemakaian, jawabannya itu masih cukup worth it, terutama buat kalian yang butuh performa kencang dan kamera zoom yang benar-benar bisa diandalkan dengan harga yang bisa dibilang cukup terjangkau dengan apa yang bisa kalian dapatkan. Oke, jadi terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe. Nama aku Syahnan. See you in the next video. Goodbye, dadah.